Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu? Yang kita kenal dengan sahabat dan kaum muslimin. Asyiddau 'alal kuffar. Beliau tegak, tegas dan lurus di dalam hal yang berkaitan tentang akidah. Ketika menghadapi musuh-musuhnya, Rasulullah memiliki garis yang jelas dan nyata. Tetapi ketika kembali kepada sama orang beriman, ruhama'u bainahum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan sikap kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawi Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Faya ibadallah ayuhan nas, ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya binafsi ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa ba'du. Saudara hadirin
para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia, pada saat yang mulia, dan di tempat yang mulia di atas muka bumi ini, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini, untuk semata-mata menghambakan diri kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, begitu kata Allah di dalam Qur'anul Karim. Jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian semuanya, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah iman kita kepada Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda menyatakan, cukup bagiku dua nikmat besar dalam hidup. Yang pertama nikmat iman kepada Allah, dan nikmat iman kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya semulia apapun hari ini kita di hadapan manusia, sekaya apapun kita di antara orang lain, dan seterhormat apapun kejabatan dan kedudukan kita di antara sama makhluk, tapi sungguh kita menjadi makhluk yang paling hina di hadapan Allah jika di dalamnya tidak ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat ini, syukuri nikmat iman Islam kita kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baiknya bekal ketika kita kembali pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islam serta rasa cinta kita kepada agama Allah yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melembutkan hati kita masing-masing. Seandainya Allah tidak melembutkan hati di antara kita, niscaya kita tidak mau duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini. Niscaya kita tidak mau saling bertegur sapa. Karena bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-96 dengan jelas dan tegas Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kemudian beramal salih dengan imannya, maka niscaya Allah menumbuhkan dan Allah menjadikan di dalam hatinya sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang yang Allah tetapkan di dalam hati kita menyebabkan kita mau saling berbagi kebaikan di antara sesama. Acap kali kita menjadi orang salih, tegak, teguh dan lurus dalam ibadah kepada Allah, tapi kemudian kita abai terhadap sesama. Apakah kita berpikir bahwa kesalehan hidup itu hanya semata-mata antara hubungan kita dengan Allah? Apakah kemudian kita menyangka ketika kita salih di hadapan Allah itu menjadi sebuah ibadah yang cukup? Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajarkan kepada beliau bagaimana bersikap kasih sayang kepada sama orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang tegak lurus di jalan Allah, senantiasa menegakkan hidupnya kepada kalimat Allah. Tetapi di samping itu dia sadar betul bahwa kehidupan ini adalah kehidupan sosial yang sebagaimana digagas, dibina oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin sebuah kota yang bernama Madinah. Oleh karenanya sebagai sifat utama dari seorang muslim, seorang mukmin yang baik, bahwa sebagaimana diberikan oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khadim beliau, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
menyatakan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian semuanya sampai kalian mencintai saudara kalian yang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jika kita berpikir bahwa tersenyum kepada orang lain adalah kebaikan, maka tentu kita akan berbahagia di saat orang lain tersenyum kepada kita. Pun juga sebaliknya, jika seandainya kita merasa sakit ketika dicubit, maka tentu sahabat dan teman serta saudara kita yang lain akan merasakan sakit yang sama ketika kita cubit. Apalagi kemudian seandainya kemudian kita melontarkan ucapan yang tidak baik sampai kepada kata caci maki dan lain seterusnya. Jika kita merasa tersinggung dan tersakiti ketika orang lain menyinggung kita dengan lidahnya, tentu orang lain pun akan merasakan yang sama. Oleh karenanya, pesan moral yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urgensinya dalam kehidupan kita adalah bahwa agama ini tidak hanya sekedar membahas bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah semata, atau yang kita kenal sebagai hablum minan nas, hablum minallah. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya di samping itu, saudaraku sekalian, bagaimana kita membangun hubungan yang baik antara sesama manusia-manusia beriman dan kepada manusia-manusia yang lain. Allah mengingatkan dengan indahnya kepada kita tentang akhlak dan sikap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu? Yang kita kenal dengan sahabat dan kaum muslimin. Asyidda'u 'alal kuffar, beliau tegak, tegas dan lurus di dalam hal yang berkaitan tentang akidah. Ketika menghadapi musuh-musuhnya, Rasulullah memiliki garis yang jelas dan nyata. Tetapi ketika kembali kepada sama orang beriman, ruhama'u bainahum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan sikap kasih sayang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-49, Bismillahirrahmanirrahim, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Nabbi ibadi, ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kabar ini kepada hamba-hambaku. Anal ghafurur rahim, aku ini adalah Tuhan kalian, Zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya adab dan siksaku, wal adzabul alim, adalah adab yang sangat pedih. Setidaknya kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap kasih sayang. Bukankah Allah Azza wa Jalla wa Ala ketika memperkenalkan dirinya sebagaimana yang kita yakini dalam Asmaul Husna, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat kasih sayangnya. Allah memperkenalkan kepada kita dengan sifat al-jamal, dengan sifatnya yang penuh dengan keindahan, bukan dengan sifatnya al-jalal semata. Allah memperkenalkan kepada kita dengan sifat rahman rahimnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya yang baik, bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Allah adalah zat yang maha mengampuni setiap salah dan kesalahan setiap hambanya, selagi setiap hambanya itu mau bertaubat kepada Allah. Dan bukankah Allah itu bersifat kasih sayang? Allah sudah menetapkan bagi dirinya bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah, Allah yang maha baik terhadap setiap hamba-hambanya.
Kemudian saudaraku sekalian, akan tetapi yang perlu kita ingat dan perlu kita camkan bersama, selain dari sifat Allah yang Maha Pengampun dan sifat penyayang, ingatlah bagi siapa saja yang tidak mau bertaubat dan tidak mau menerima sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam setiap siapapun bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat yang berbeda, sifat yang lain, yaitu sifat Al-Jalal, sifatnya yang maha agung dan maha perkasa. Salah satu di antaranya adalah Allah tidak segan menyiksa siapapun yang ingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, di kesempatan yang berbahagia di hari yang mulia ini, saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kaum muslimin untuk senantiasa mencontoh akhlak dan pribadi baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam hal ibadah, baik di dalam hal-hal yang lain, termasuk menyangkut hubungan atau relasi yang baik antara sesama orang-orang yang beriman dan kepada sama hamba-hamba Allah yang lain. Marilah kita senantiasa mengingat kepada diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kehidupan ini terlalu singkat. Hidup ini hanya sesaat dan sementara. Pada akhirnya kita semuanya harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Hidup kita hanya persoalan waktu, senang atau tidak, suka atau benci. Pada akhirnya semuanya pasti akan kembali kepada Allah, yakni kepada kematian itu sendiri. Maka di akhir khutbah yang singkat ini, saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan kasih sayang, tali persaudaraan di antara kita semuanya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ajaran Islam yang mulia ini di tengah masyarakat Arab Quraisy, di tengah masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu, yang sangat besar terjadi pada masyarakat saat itu adalah perbedaan yang menyebabkan permusuhan di antara mereka. Dan di saat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar tentang Islam, bahwa sesungguhnya manusia yang beriman hakikatnya adalah bersaudara. Apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita hari ini, apapun budaya yang kita pegang hari ini, hakikinya kita adalah bersaudara. Kita memang tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama, kita tidak dibesarkan dari tangan ayah yang sama, tetapi kita semuanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kepada kita masing-masing para kaum muslimin yang dirahmati Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang-orang beriman hakikinya dia adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka saling berbuat baiklah di antara kalian. Jika saudara kita hari ini tidak salih, mari kita ajak dan bimbing mereka kepada jalan kesalihan. Jika mungkin saudara hari ini kita tidak termasuk orang yang bertakwa, bimbing mereka, doakan mereka, ajak mereka ke jalan Allah agar menjadi pribadi yang bertakwa. Jika selama ini ada di antara kita saling silih perbedaan pendapat, itu adalah hal yang biasa selama dalam perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan di antara umat. Perbedaan yang ada yang tidak mengarah kepada perpecahan semata-mata adalah rahmat dan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أيها الناس، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اللهم وارض عنا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بكم يعدلون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين يا رب العالمين. إلهنا أنت ربنا وخالقنا وبارئنا ومصورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون. الله أكبر الله